Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siloka Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan matematika dasar, yaitu mengenai operasi hitung campuran. Tetapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, agar bisa terus berkembang. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Ada beberapa prinsip dasar yang harus kita ketahui sebelum melakukan operasi hitung campuran. Yang pertama, operasi jumlah dan kurang adalah setingkat. Jadi harus dikerjakan berurutan dari awal, yaitu dari kiri ke kanan. Yang kedua, operasi kali dan bagi adalah setingkat. Kerjakan juga berurutan dari awal, yaitu dari kiri ke kanan. Yang ketiga, operasi kali atau bagi mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada jumlah atau kurang, sehingga operasi kali atau bagi harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu keempat, jika dalam operasi hitung campuran terdapat tanda kurung, maka operasi di dalam kurung dikerjakan paling awal. Oke, lanjut. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, di sini ada operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan. 123 ditambah 56 dikurangi 83. Ingat, prinsip yang pertama, kita harus mengerjakan berurutan dari awal, karena penjumlahan dan pengurangan itu setingkat. Jadi kita hitung bersusun ke bawah ya. 123 ditambah 56. 3 ditambah 6 yaitu 9. Lanjut sebelahnya 2 ditambah 5 yaitu 7. Dan terakhir 1. Jadi 179. Setelah selesai operasi penjumlahan, kita lanjut ke pengurangan. 179 dikurangi 83. Seperti biasa ya, maupun operasi penjumlahan maupun pengurangan dihitung dari sebelah kanan. Nah, kita kurangi dulu 9 dikurangi 3 yaitu 6. Lalu 7 dikurangi 8 kan tidak bisa ya. Kita pinjam ke angka di depannya yaitu angka 1. Sehingga 7 mendapat pinjaman 1 menjadi 17. Dan yang 1 setelah dipinjam jadi 0. Lalu 17 dikurangi 8 yaitu 96. Itu hasilnya berarti 96. Lanjut soal nomor 2. Di sini masih operasi pengurangan dan penjumlahan. Ingat prinsip yang pertama, mereka setingkat, sehingga pengerjaannya berurutan dari awal. Kita kerjakan dulu. 568 dikurangi 39. Seperti biasa ya, 8 dikurangi 9. Karena tidak bisa, kita pinjam ke 6. Yang 8 menjadi 18. Yang 6 setelah dipinjam 1 tinggal 5. 18 dikurangi 9 yaitu sisanya 9. Dan 5 dikurangi 3 yaitu 2. 5 ini karena di sini tidak ada angka langsung turun jadi 529. Setelah selesai operasi yang pertama, kita lanjut ke operasi yang kedua yaitu penjumlahan. Jadi 529 ditambah 709. 9 ditambah 9 yaitu 18. Jangan lupa angka 8-nya simpan di sini di bawah dan satunya naik ke atas. Lalu jumlahkan lagi. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 0, 3. Lalu yang ini 5 ditambah 7 yaitu 12. Sehingga hasilnya 1238. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini operasi hitung campurannya perkalian dan pembagian. Sesuai dengan prinsip yang kedua, kita kerjakan dari awal, berurutan. Perkalian dulu. 138 dikali 56.
Nah, untuk perkalian, barangkali ada yang lupa, harus satu-satu ya. 138 dikali 6 terlebih dahulu. Kita fokus dikalikan 6 ya. 8 dikali 6 yaitu 48. 8 simpan di bawah, 4 simpan di atas. Lanjut, 3 dikali 6 yaitu 18 ditambah 4. 18 ditambah 4 yaitu 22. 2 yang di belakang simpan di depan, dan 20-nya yang 2-nya simpan di atas. Lanjut, 1 dikali 6 yaitu 6 ditambah 2 yaitu 8. Setelah selesai semua 3 angka ini sudah dikalikan 6, kita kalikan ke angka 5. Jadi 138 ini kita kalikan ke angka 5 ya. 8 dikali 5 40. 0-nya simpan di bawah, 4-nya simpan di atas. Jangan lupa untuk perkalian bersusun ke bawah ini, cara penulisannya seperti ini ya, dilewat satu angka. Oke, lanjut. 3 dikali 5 15 ditambah 4 tadi jadi 19. 9 simpan di sini, satunya simpan di atas. Dan 1 dikali 5 ditambah 1 6. Lalu kita jumlahkan. Ini langsung turun 8. 2 ditambah 0 2, 8 ditambah 9 17. 7 simpan di sini, 1 naik ke atas. 1 ditambah 6 7. Jadi hasil perkaliannya 7728. Lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu pembagian. Bagi kurung. Jangan terbalik ya menyimpannya. Di sini 7728 dibagi 4. Untuk pembagian, kita harus hafal perkalian 4. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 7. Angka yang pertama dulu ya, angka 7 yang ini. Yaitu 4 dikali 1. Berapa 4 kali 1? Yaitu 4, simpan di bawahnya. 7 dikurangi 4, hasilnya 3. Setelah ini turunkan satu angka selanjutnya, berarti 7 yang ini ya, 7 yang kedua, sehingga jadi 37. Perkalian 4 yang mendekati atau sama dengan 37, yaitu 4 dikali 9. Berapa 4 kali 9? Yaitu 36. Lalu kita kurangi lagi, 7 kurangi 6 yaitu 1. Lanjut, turunkan satu angka berikutnya, berarti angka 2. 12. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 12, tapi tidak boleh lebih ya, yaitu 3. 3 dikali 4 adalah 12. Karena ini habis, yaitu 0, kita langsung turunkan angka selanjutnya, yaitu angka 8. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 8, yaitu 4 dikali 2. 4 dikali 2, 8, dan dikurangi yaitu 0, sehingga kita memperoleh hasil akhirnya itu 1932. Untuk perkalian dan pembagian ini sebenarnya terkadang kita bisa ya menghitung pembagian dulu atau perkalian dulu, karena hasilnya bisa sama juga gitu. Tapi untuk kasus-kasus tertentu kadang itu menjadi lebih sulit, sehingga lebih baik kerjakan sesuai prinsip yang tadi. Yang kedua, kerjakan dari awal berurutan. Lanjut ke contoh soal yang keempat. Di sini sudah mulai ada campuran, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian. Ingat prinsip yang ketiga. Perkalian itu tingkatannya lebih tinggi daripada penjumlahan, sehingga perkalian dikerjakan lebih awal. Kita hitung dulu. Negatif 4 dikali 3 yaitu negatif 12.
Sehingga 23 ditambah negatif 12 sama seperti 23 dikurang 12. Hitung menggunakan pengurangan bersusun ke bawah seperti biasa. 3 dikurangi 2 yaitu 1, 2 dikurangi 1 yaitu 1 ya. Jadi hasil akhirnya 11. Semoga bisa dipahami ya sampai sini. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya yang nomor 5. Di sini ada operasi hitung pengurangan dan pembagian. Sesuai dengan prinsip yang ketiga, pembagian itu tingkatannya lebih tinggi daripada pengurangan, sehingga pembagian ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. Jika ada yang bisa mengerjakan langsung tanpa dikotret silakan. Jika ada yang masih bingung, kita gunakan bagi kurung. Nah, seperti biasa ya, kayak tadi 50, ini kan diambil angka yang pertama 5. 50 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 5 kan tidak ada ya, karena angka 5 itu lebih kecil daripada 50, sehingga kita langsung ambil 2 angka. 50 dibagi berapa? Atau 50 dikali berapa yang hasilnya mendekati 50? Tentu dikali 1. 50 kali 1 yaitu 50. Karena ini langsung habis dan masih ada satu angka 0 di sini, langsung kita naikkan ke atas angka 0-nya. Dan ini hasilnya 10. Jadi 500 dibagi 50 itu 10. Lanjut ke operasi pengurangan. Karena ini sudah ada hasilnya, jadi tinggal 700 dikurangi 10. Dari belakang ya. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 1 tidak bisa ya. Kita pinjam ke angka 7. 0 mendapat pinjaman 1 menjadi 10. 7 dipinjam 1 menjadi 6. Lalu kita kurangi 10 dikurangi 1 yaitu 9, dan yang ini 6 langsung turun ke bawah. Jadi hasilnya 690. Oke, lanjut ya ke contoh soal yang ke-6. Di sini ada operasi hitung perkalian dan ada pengurangan. Jika sesuai prinsip nomor 3, tentu kita mengerjakan perkalian terlebih dahulu karena tingkatannya lebih tinggi. Tapi ingat prinsip keempat, jika ada operasi yang di dalam kurung seperti pengurangan ini, kita harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, sehingga kita hitung dulu operasi yang ada di dalam kurung, yaitu 26 dikurangi 17. 6 dikurangi 7 tidak bisa, kita pinjam ke angka 2. Yang 6 jadi 16. 2 dipinjam 1 tinggal 1. 16 dikurangi 7 yaitu 9. 1 dikurangi 1 habis ya. Nah, lanjut. Ini sudah ada hasilnya yaitu 9. Lanjut kita hitung operasi perkaliannya. Negatif 15 dikali 9. Untuk menghitungnya, tanda negatifnya boleh kita simpan dulu ya. Jadi kita hitung 15 dikali 9. 5 dikali 9 yaitu 45. Kita simpan 5. Di bawah 4-nya simpan di atas. 1 dikali 9. 1 dikali 9, 9 ya. Ditambah 4 jadi 13. Nah, tadi ingat di sini ada tanda negatif. Negatif dikali positif yaitu negatif, sehingga hasil akhirnya pun negatif 135. Oke. Nah, setelah dijelaskan 4 prinsip dasar dan beberapa contoh soal yang diberikan, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini ya. Di sini ada 5 tipe latihan soal. Silahkan
Kerjakan untuk terus mengasah kemampuan kalian dalam berhitung matematika. Jangan lupa gunakan cara hitung penjumlahan dan pengurangan bersusun ke bawah ya, juga perkalian, dan untuk bagi pembagian kurung agar bisa terus terasah kemampuan berhitungnya tanpa harus terus-menerus mengandalkan kalkulator. Di sini ini tipe soal A, ada juga tipe soal B. Silakan dicatat dulu soal-soalnya. Ada tipe soal C, ada tipe soal D, dan yang terakhir tipe soal E. Semoga bisa dipahami materi dan contoh soal yang diberikan dan bisa memudahkan kalian dalam belajar matematika. Karena ini materi dasar yang sangat sering digunakan dalam berbagai perhitungan di matematika. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.